엔젤 캐피탈입니다. 엔젤. 선생님. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama 12. Kayaknya seru banget sih. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Pada suatu ketika, Dewa Cahaya mengutus sebanyak 12 malaikat di mana masing-masing malaikat itu memiliki satu kekuatan hewan. Mereka semua bertugas untuk melindungi umat manusia dari roh-roh jahat dan juga para iblis. Dan ketika mereka menang melawan iblis, kekuatan mereka disimpan di sebuah tempat dan mereka sekarang dalam berwujud manusia. Para malaikat dipimpin oleh seseorang yang kuat banget di antara mereka yang bernama Taesan. 엔젤 캐피탈입니다. 엔젤. Mereka mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Capital Group, di mana mereka itu hanya meminjamkan uang kepada rentenir dan orang-orang jahat, termasuk orang yang didatangin sama Taesan ini yang lagi di penjara. Jadi Taesan menagih hutang-hutang yang dipinjamkan kepada si orang jahat ini, tapi katanya dia nggak bisa membayarkannya selagi dia masih berada di penjara. Namun, Taesan mengingatkan bahwa dia harus segera membayar utang-utangnya itu, karena kalau nggak bunganya bakal terus bertambah setiap harinya. Terus dia memerintahkan kepada Judul untuk membebaskan orang tadi, si Yongsu, dari penjara agar dia bisa melunasi hutang-hutangnya kepada mereka. Selain Taesan dan juga Judul, ada malaikat lainnya yaitu Kang Ji, kemudian ada juga Malsuk yang jago banget bela diri, dan selain mereka ada juga si Judul, orang yang ahli banget IT di antara mereka. Ini yang diminta tolong sama si Taesan tadi. Kemudian ada juga Wonsong yang orangnya super duper gaul banget. Nah, sementara itu ada lagi nih, tapi dia berprofesi sebagai seorang detektif ataupun polisi yang bernama Marok. Dimana Marok ini sering banget minta uang sama Taesan, karena kan uang Taesan tuh kayak banyak banget, pokoknya kayak unlimited gitulah. Ya udah, dikasihlah sama Taesan uang sama Marok karena katanya dia mau beli baju, karena kan seorang detektif juga harus tampil casual gitu. Dan dibayar cash dengan harga 12,6 juta won total seluruh belanjaannya si Marok. Gila ya, kayak namanya Maruk, Super Maruk. Nah, ternyata baju itu dia belikan sama malaikat lainnya yang bernama Mire. Nah, dia kasihlah baju itu sama si Mire, cuma ditolak mentah-mentah. By the way, Mire sama Taesan itu memiliki sebuah masalah yang sudah berlangsung 10 tahun, di mana mereka itu udah nggak jumpa selama itu. Nah, disuruhlah baikan sama si Marok ini, tapi Mire nggak mau dan bilang bahwa dia lagi sibuk dan juga banyak kerjaan. Dan setiap Marok ngebahas hal itu dengan Mire, dia memilih untuk menghindar gitu aja. Nah, cuma nggak tahu tuh permasalahannya Mire sama Taesan tuh apa sebenarnya. Mengapa mereka berdua enggak berkomunikasi selama lebih dari 10 tahun. Kemudian ada klinik Timur Taesan, di mana ada dua orang juga di sini malaikat yang bernama Doni dan juga Bangwol yang merupakan dokter di klinik tersebut. 선생님. Iya, cara pengobatan di tempat mereka memang beda dari klinik-klinik lainnya. Agak kasar memang, tapi ya pengobatan yang diberikan sama Bang Wol dan juga Doni itu benar-benar manjur banget. Gak bisa disembuhkan di tempat lain, di rumah sakit lain, tapi di tempat mereka bisa sembuh seketika. Bahkan yang gak bisa jalan tadi dan juga kepalanya itu pegel-pegel, itu bisa disembuhkan seketika sama si Bang Wol. Walaupun awalnya orang-orang kira bahwa klinik mereka itu kayak penipuan gitu loh. Tapi ternyata semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa disembuhkan segala-gala penyakit sama mereka. Ya gimana, mereka kan malaikat gitu loh. 오랜만에 너무 좋다. Terus kan si Jo Yang-su tadi itu udah bebas karena dijamin sama Taesan. Akhirnya dikira dia itu kalau misalkan yang gak bebasin dia adalah temennya dia. Terus tiba-tiba Taesan nelpon dia dan bilang bahwa sedang menuju ke sana untuk menagih utang-utangnya. Nah, sekalian Taesan bilang bahwa dialah yang menjamin si Yang-su ini untuk bebas. Nah, ketar-ketirlah si Yang-su. Lalu dia menyuruh anggota-anggotanya untuk melawan Taesan. Pokoknya mereka itu banyak banget. Taesan ya cuma sendiri dan dia langsung menghabisi anak-anak buahnya Jo Yang-su. Pokoknya nggak butuh waktu lama deh, dia sikat semuanya orang-orang itu.
Setelah semua anggotanya Jo Yang-su itu dilumpuhkan sama Tae-san, dia masuk ke dalam ruangan si Jo Young-su yang udah siap-siap mau kabur bawa duit. Tapi kagak bisa. Akhirnya terpaksalah Yang-su itu membayar semuanya dan juga mengeluarkan uang yang dia simpan. Disuruh tuh sama Tae-san kumpulin semuanya, tapi ya uangnya tetap belum cukup tuh untuk ngebayar semua utang-utangnya dia. Dan diambillah semua kunci mobil dan juga dokumen-dokumen penting punyanya Jo Yang-su. Dengan sangat-sangat terpaksa dia kasih semua. Di sisi lain, Won-sung, Kang Ji dan juga Mal-suk juga pergi ke tempat perjudian di mana mereka juga bakal menagih hutang-hutang dari pemilik tempat tersebut. Nah, kata Won-sung kan orang situ kan rame banget. Jadi dia minta Kang Ji sama Mal-suk tunggu aja bentar biar dia membereskan pengawal-pengawal yang ada di sana. Tapi karena kebanyakan gaya kali si Won-sung ini, akhirnya Kang Ji dan juga Mal-suk memilih sendiri untuk mengalahkan pengawal-pengawal tersebut. Sampai kaget si Won-sung, tunggu, karena tadi aku bilang udah tunggu aja biar aku ngeberesin. Terus Kang Ji sama Mal-suk bilang, lama, biar kami aja yang ngurus. Terus dikabarin sama Juidol bahwa di atas tuh lebih banyak banget orang, jadi mereka harus hati-hati karena jumlah mereka kan cuma 3 orang. Dan ketika si pemilik melihat Won-sung, Kang Ji dan juga Mal-suk, dia memerintahkan kepada anggota-anggotanya untuk menangkap mereka dan dia kabur. Tapi apalah daya, semuanya dikalahkan sama mereka. Terus Juidol bilang bahwa si pemiliknya itu malah kabur dari tangga. Tapi kagak dibiarin gitu aja sama Mal-suk, dikejar sama dia. Dan untung juga si Doni itu kebetulan lewat dan akhirnya memberikan sedikit pelajaran kepada orang yang kabur itu, si pemiliknya. Tapi ditendang pakai tendangan maut sama Mal-suk hingga akhirnya dia pingsan dan untung aja nggak kenapa-kenapa dan mereka mendapatkan semua uangnya. 우리 아저씨다. Terus kan Tae-san pergi untuk membeli makanan di makanan kaki 5 gitu. Ternyata pemiliknya adalah seorang anak yang dulu pernah dia bantu. Tapi kan Tae-san nih awet muda karena dia itu kan seorang malaikat, jadi kagak bisa menua. Nah, ternyata Tae-san itu banyak banget ngebantu orang lain dan juga manusia-manusia lainnya berdasarkan keterangan dari si ibu ini. Nah, ketika mereka berdua itu lagi ngobrol ya kan, ada kakek-kakek yang memperhatikan mereka dan melihat loh kok kayaknya si Tae-san nih nggak sopan nih sama nenek-nenek gitu kan. Jadinya dia marah-marah sama Tae-san dan ketika diperhatikan sama Tae-san ternyata si kakek ini adalah anak yang dulu juga pernah dia bantu. Jadinya mereka nostalgia. Cuma si kakek nggak terima kenapa Tae-san kagak menua gitu loh. Jadi yang tahu rahasia Tae-san kalau misalkan dia malaikat adalah cuma si nenek ini doang untuk golongan manusia ya. Sedangkan manusia lainnya nggak tahu gitu. Terus kan ketika Pak Detektif ini si Marok menonton berita ada artefak kuno yang ditemukan di sebuah tempat. Nah ketika artefak itu dibawa ke peneliti, mereka tuh heran dong kok kayak aneh banget nih, nggak kayak artefak biasa. Karena gelombangnya itu naik turun dan juga nggak normal. Dan di sisi lain ada golongan dari iblis yang melakukan ritual untuk memanggil Ogui yang merupakan ketua iblis sih kayaknya. Nah, karena mereka sudah menemukan lokasi Ogui, akhirnya mereka langsung melangsungkan ritual pada malam itu yang kebetulan bulannya juga lagi bagus banget, bulat sempurna. Mereka mendatangi lokasi tersebut dan juga memberikan persembahan cairan warna merah dari ketua mereka. Kemudian mereka mendekatin sebuah gunung gitu dan mereka melakukan ritual selanjutnya di mana si ketuanya ini bakal menyentuh gunung tersebut, tapi untuk percobaan pertama mereka gagal. Tapi karena katanya mereka nggak punya banyak waktu lagi, jadi si ketuanya itu nggak nyerah gitu aja, dia balik lagi dan juga mempersembahkan lebih banyak cairan warna merah dari tubuhnya dia. Hingga akhirnya usahanya nggak sia-sia dan membangunkan Ogui. Dan inilah sosok Ogui yang merupakan musuh dari para malaikat. Oke, kita flashback dulu ke masa lalu, yaitu di masa zaman kerajaan ataupun Joseon. Jadi pada waktu itu
Taesan dan juga Mir sedang melihat-lihat untuk belanja sesuatu, kayak pernak-pernik gitulah. Jadi Mir itu mencoba untuk meminta bantuan Taesan untuk memilih pernak-pernik yang bakal dia kasih. Nah, ketika mereka lagi asik, tiba-tiba mereka mendengar ribut-ribut di tetangga. Ketika mereka cek, ternyata ada rentenir yang memaksa orang yang punya rumah tersebut untuk membayar hutang-hutangnya, dan dia berbuat kekerasan. Kemudian Taesan bilang sama Mir, "Udah, kamu tunggu di sini, diem aja, jangan berbuat apa-apa, biar aku yang ngurus." Kemudian Taesan pergi ke sana dan juga memberikan sedikit pelajaran kepada para rentenir tersebut, dan mereka pun langsung kalah. Nah, pas Taesan sudah mengalahkan semuanya, masalahnya ada tuh anak buah yang lainnya di tempatnya Mir. Jadi untuk menyelamatkan orang-orang di sana, dia menggunakan kekuatannya. Karena kan kekuatannya kan sangat kontras banget, sehingga orang-orang mengira dia adalah seorang penyihir. Jadinya mereka tuh langsung menggosipkan Mir. Kemudian Taesan langsung bawa Mir pergi dari sana sebelum orang-orang membicarakannya lebih dalam lagi. 대장, 손님 왔어요. Pada malamnya, orang-orang di desa itu datang ke kediamannya Taesan dan juga anggota-anggotanya, di mana mereka memberikan makanan dan juga minuman, bahkan bir, sebagai tanda terima kasih mereka karena sudah diselamatkan. Awalnya Taesan gak mau, tapi mereka itu maksa, ditambah lagi yang lainnya bilang, "Udahlah ketua, terima aja." Ya udah, mereka terima, dan ketika mereka minum, mereka itu kayak mabok banget dan juga sempat pingsan. Kemudian pas Taesan terbangun, dia lihat ternyata warga-warga itu sengaja ngerjain mereka dan memasukkan sesuatu ke minuman itu. Dan setelah itu mereka mengambil Mir dan juga berusaha untuk menghilangkan nyawa Mir dengan mengikatnya di sini, dan mereka juga bakal membakar Mir. Nah, Taesan yang sadar, dia langsung pergi ke sana dan juga membangunkan teman-temannya, dan mereka menyadari bahwa memang ada sesuatu yang dimasukkan warga-warga itu di minuman tersebut. Kemudian Taesan pergi ke sana dan juga menyelamatkan Mir dan mengancam warga-warga. Lalu mereka semua langsung pergi ngacir dari sana karena takut kalau misalkan mereka diapa-apain sama Taesan. Nah, gara-gara inilah Taesan membuat aturan baru untuk mereka. Iya, aturan yang dibuat sama Taesan adalah mereka tidak akan lagi berurusan dengan manusia gara-gara sifat manusia yang jelek banget. Nah, gara-gara itulah sampai sekarang mereka mengurangi interaksi mereka dengan manusia. Terus Kanwe, setelah si Samin membangunkan Ogui, dia mengatakan rencananya bahwa dia itu membutuhkan bantuan Ogui, dan dia sudah mencari Ogui itu selama ribuan tahun lamanya. Nah, setelah dia menemukan Ogui, jadi dia mengatakan bahwa para malaikat itu masih hidup. Keesokan harinya, Kang Ji dan juga Malsuk melakukan olahraga bersama juga dengan Doni. Cuma si Doni ini nggak mau karena dia bilang dia pengen makan aja di kafe. Jadi dia ngajak mereka, udah olahraganya entar aja, kita makan di kafe aja yuk. Nah, tapi Kang Ji sama Malsuk tuh nggak mau karena mereka pengen olahraga biar sehat gitu loh. Dan akhirnya mereka meninggalkan si Doni. Doni nunggu mereka di sana sambil nantinya dia makan. Sementara itu Kang Ji dan juga Malsuk melanjutkan jogging mereka berdua karena ya mereka itu harus hidup sehat. Nah, sementara itu Doni makan makanan hewan, dimana kan dia sebenarnya itu bisa dibilang kayak babi gitu, tapi ketika dia makan dilihat terus sama anjing milik orang lain yang di sebelahnya dia. Nah, gara-gara itu si Doni ini gak suka dan merasa tersinggung gitu loh sama si anjing ini. Terus dia mendekat dan si pemilik anjing yang mengira bahwa Doni ini rada aneh gitu, dan akhirnya dia malah marah-marah. Nah, setelah itu untung datang Kang Ji dan juga Malsuk, dan mereka meminta maaf sama si pemilik anjing gara-gara tingkahnya si Doni yang rada-rada aneh. Terus mereka bawalah si Doni dari sana agar si perempuan tadi nggak curiga, dan mereka peringatkan Doni untuk jangan berinteraksi dengan manusia terlalu sering seperti yang dipesankan sama Taesan kepada mereka. Nah, terus kan Ogui udah berkeliaran nih di tengah-tengah dunia manusia, dan pada waktu itu dia merasakan ada malaikat yang hadir juga di dekat sana. Nah, ternyata itu adalah Mir. Mir juga merasakan hal yang sama, tapi ketika dia lihat ke belakang dia nggak melihat apa-apa. Begitu juga dengan si Ogui, dia juga nggak melihat keberadaan dari Mir. Nah, kenapa dia benci banget sama para malaikat? Karena pada waktu itu karena dia berbuat jahat nih, jadinya si Ogui ini dikurung sama Taesan dan juga Marok di tempat yang kemarin yang dibangunkan sama si Samin. Makanya sampai sekarang dia berniat banget untuk membalaskan dendamnya kepada mereka.
pada malam harinya geng malaikat kecuali Taesan, Mir, dan juga Marok mereka itu makan bersama. Nah sebenarnya pengen mereka ajak si Mir, cuma si Mir itu kan lagi sibuk banget sama kerjaannya dia. So mereka malam itu cuma ngobrol-ngobrol ringan aja gitu. Nah sementara itu si Mir dia sendirian minum nih di sebuah tempat minum, dan dia didatangin sama dua orang cowok dan mencoba untuk menggoda dia. Nah si Mir udah memperingatkan mereka dan bilang mendingan kamu pergi aja deh karena aku itu nggak mood untuk diganggu. Tapi mereka berdua masih aja menguji kesabarannya Mir. Akhirnya Mir memberikan pelajaran kepada mereka berdua dan ya mereka langsung dikalahkan lah sama Mir. Setelah itu dengan santainya Mir langsung pergi dari sana dan menghindari dua orang legend itu. Nah sementara itu si Samin bertemu lagi tuh sama Ogui dan dia mengatakan niatannya tuh sama Ogui. Jadi katanya kan si Haetai itu kan udah menghilang nih dan juga kekuatan dia itu juga hilang. Nah jadi dia katakan sama Ogui kalau misalkan Ogui mau ngebantu dia makanya nanti kekuatan si Haetai itu bisa menjadi miliknya Ogui. Dan dia juga bilang bahwa para malaikat itu kekuatan mereka lagi dikunci dan mereka sekarang hidup sebagai manusia. So itu gampang banget untuk Ogui menghabisi nyawa para malaikat-malaikat itu. Terus sebagai imbalannya kekuatan Haetai nantinya bisa menjadi miliknya Ogui. Dan kata si Saminju itu juga menjadi kesempatan terakhirnya untuk menjadi hidup abadi. Nah si Ogui ini juga curiga dan gak percaya 100% sama Samin karena dia tuh licik banget. Kata si Ogui kalau misalkan dia berbohong nanti dia bakal mencabut kepalanya si Samin ini. Nah keesokan harinya para malaikat berkumpul lagi, mereka makan ayam. Nah kebetulan Taesan gak ikut gabung juga karena dia mau menagih utang dari rentenir yang ya seperti biasalah yang utang sama mereka. Dan seperti biasa Taesan dengan gampangnya untuk menagih utang tersebut dan juga anggota-anggota dari rentenir itu berhasil dikalahkan sama Taesan dengan gampangnya. Cuma sendiri tapi berhasil mengalahkan sebanyak itu. Nah pas dia mau pulang ternyata obatnya itu habis. Biasa orang tua ya kan. Jadi dia nelpon klinik yang tempat dia biasa ngambil obat. Jadi dia minta tolong untuk disiapkan obat sama dia. Nah pergilah dia ke klinik ini, klinik Songhwan, dan dia langsung minta obatnya dan to the point sama si dokternya. Cuma dokternya ini kan basa-basi gitu, gimana kalau konsultasi dulu? Kata Taesan nggak perlu, aku perlu obatnya aja, dan dia kasihlah uang yang cukup banyak. Nah setelah itu si dokternya bilang, oke deh, aku siapin obat untuk 2 bulan ke depan, obat yang seperti biasa. Terus kan Samin dan juga pengikut-pengikutnya melakukan ritual lagi di mana mereka malam itu berencana bakal menghabisi para malaikat. Dan sesuai dugaannya Ogui ternyata mereka juga ada niatan untuk menghabisi Ogui. Tapi kata Samin mereka mengubah rencana sedikit. Nah kali ini mereka itu mencoba menghabisi si malaikat dulu dengan memberikan kekuatan iblis kepada anggota-anggotanya dia. Setelah itu anggota-anggotanya Samin pergi untuk memburu para malaikat. Nah gara-gara itu muncul tanda nih dari benda para malaikat di mana benda itu bersinar sebagai tanda bahwa ada bahaya dan juga munculnya para iblis dan juga roh jahat. Nah kemudian si Kang Jin ini kan bisa ngeliat tuh di mana lokasi para arwah jahat tersebut dan juga para iblis. Jadi mereka yang merasakan itu mencoba untuk pergi ke sana. Terus si Marok mencoba untuk menghubungi Mir tapi nggak masuk-masuk karena waktu itu dia masih meeting nih sama rekan-rekan kerjanya dia. Dan untuk tim malaikat yang lainnya mereka juga mencoba menghubungi Taesan tapi nggak diangkat-angkat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bergerak dulu sendiri. Walaupun resikonya nanti Taesan bakal marah tapi ya gimana lagi, mereka harus menyelamatkan teman mereka si Mir karena para iblis-iblis itu menuju ke tempatnya Mir. Nah pas dia udah pulang kerja kan, jadi dia itu pergi ke tempat parkiran mobil dan dia langsung merasakan bahwa ada yang ngikutin dia. Dan ketika dia ada belakang, bener aja dong para iblis dan juga roh jahat sedang mengintai Mir. Nah mau gak mau dia melawan mereka walaupun mereka itu jumlahnya banyak banget. Setelah Mir kewalahan melawan sendiri, untung aja teman-temannya datang pada saat itu. Lalu mereka melakukan penyerangan juga pada para arwah jahat dan juga iblis. Cuma masalahnya kekuatan mereka kan sekarang itu lagi nggak ada. Mereka cuma mengandalkan kekuatan manusia mereka gitu loh.
Karena lawan mereka itu kekuatannya udah kekuatan iblis dan juga roh jahat, jadinya mereka itu terdesak dan juga malah kalah. Nah sementara itu Taesan pulanglah dia ke rumah kan. Loh kok kagak ada orang nih, dia lihat bendanya dia ternyata ada tanda bahaya. Nah sementara itu rekan-rekannya masih berjuang nih melawan para iblis itu yang dimana mereka dah kewalahan banget. Walaupun udah berusaha tapi mereka nggak bisa mengimbangin kekuatan para iblis dan juga roh jahat. Jadinya mereka itu benar-benar dikalahkan sama roh-roh jahat dan juga iblis itu. Dan ternyata para iblis dan juga roh jahat itu dibantu sama si Samin dan juga Ogui untuk menguatkan kekuatan mereka. Nah nggak lama setelah itu sampailah si Marok dan juga Taesan bakal menuju ke sana. Sesampainya Marok di sana, dia langsung berusaha untuk membantu rekan-rekannya. Jadi Marok ini memiliki sebuah tongkat yang bisa mengunci sementara para arwah-arwah jahat. Nah selagi arwah jahat itu terkunci, dia meminta rekan-rekannya untuk segera pergi dari sana karena waktu mereka juga nggak banyak. Pokoknya nanti dia jelaskan kepada mereka. Namun masalahnya arwah-arwah jahat itu kan masih dibantuin tuh sama Ogui dan juga Samin. Apalagi ternyata Ogui itu berhasil menemukan keberadaannya Maruk dan juga memastikan bahwa Maruk itu masih hidup. Nah makin emosi jiwalah dia sehingga mereka membebaskan arwah-arwah jahat itu lagi dan akhirnya menyerang para malaikat, terutama Maruk. Jadi arwah jahat itu mencekik Maruk, tapi dia berhasil melepaskan diri dari mereka. Nah kemudian Maruk menggunakan tongkatnya lagi, tapi arwah-arwah jahat itu malah bersatu kayak gini. Nah ketika mereka mau menghilang, Maruk memegang kepala dari salah satu arwah jahat itu dan dia berhasil menemukan siapakah dalang di balik ini, yaitu Samin. Nah betapa kagetnya Maruk. Tapi dia nggak kasih tahu kepada rekan-rekannya, katanya udah nggak apa-apa, semuanya udah aman, kita mending balik aja deh, apalagi kan mereka tuh cukup terluka parah. Nah mereka bakal meminta bantuan dari Bangwol untuk mengobatin mereka. Terus sebenarnya Wonsung tuh penasaran, dia nanya sama Maruk, tadi tuh kamu ngeliat sesuatu kan? Tapi Maruk bilang nggak ada kok, aku nggak tahu. Nah sementara itu si Ogui masih emosi jiwa dan bakal membalas dendam kepada Maruk dan juga Taesan. Setelah itu mereka pergi ke tempatnya Taesan dan juga ada Bangwol di sana untuk mengobatin mereka. Taesan benar-benar khawatir banget kepada rekan-rekannya, tapi kata si Marok semuanya baik-baik aja kok. Nah setelah itu Bangwol langsung mengobatin mereka satu persatu. Cuma si Taesan ini masih bingung nih kok bisa arwah-arwah jahat itu datang kembali. Nah, by the way, ketika si Bangwol ini lagi ngobatin rekan-rekannya kan ada aja kejadian aneh di antara teman-temannya. Maksudnya nggak aneh gimana-gimana, tapi kelakuan mereka cukup merepotkan Bangwol. Palingan cuma si Mir aja sih yang nggak terlalu ngerepotin dia karena Mir pun nggak terlalu cukup parah lukanya. Nah, setelah itu Mir bilang dia mau pergi sebentar tapi ntar dia bakal balik lagi. Nah yang paling parah adalah si Juidol ini. Sebenarnya dia juga nggak kenapa-kenapa, tapi karena penasaran dengan obat-obatan yang ada di tempatnya Bangwol, dia malah makan obat itu sembarangan. Nah gara-gara itu makanya dia akhirnya keracunan obat tersebut, tapi untung aja cepat ditanganin sama Bangwol. Setelah selesai sama si Juidol, dia pindah ke Doni. Nah Doni itu dibekam sama Bangwol. Awalnya Doni itu merengek-rengek tapi ya kayak mana lagi. Setelah itu si Wonsung lagi yang berulah. Dia main-mainin alatnya si Bangwol, alhasil dia kejang-kejang kayak gitu. Setelah mereka selesai diobatin, nah pas Taesan datang, kemudian si Kangji mencoba nanya sama Taesan apa rencana mereka selanjutnya. Karena yang paling peduli terhadap manusia di antara mereka semua adalah si Kangji ini. Jadi dia bilang sama Taesan kan tujuan utama mereka adalah merindungi para manusia. Cuma Taesan kan gak mau berhubungan dengan manusia, jadi dia minta sama Kangji ini untuk nurutin apa yang dia perintahkan. Jadi dia memikirkan bahwa lebih penting melindungi keluarga-keluarganya para malaikat dibandingkan membantu manusia yang menurut Taesan itu gak ada gunanya sama sekali. Karena perdebatan panjang di antara Taesan dan juga Kangji yang gak ada
titik temunya, jadinya Taesan memutuskan untuk pergi dari sana untuk menenangkan dirinya. Terus si Maruk memanggil Wonsong untuk berbicara berdua. Nah, mereka itu pergi ke sebuah tempat minum gitu sambil minum dan juga makan, di mana Maruk ini minta tolong nih sama Wonsong untuk ngebantuin dia. Nah, katanya sebenarnya itu tuh tugasnya Taesan. Tapi kata si Maruk, Taesan itu sebenarnya pengen memberikan gelar ketua selanjutnya kepada Wonsong. Sebenarnya akal-akalan si Maruk aja sih, karena ini tuh adalah tugas si Marok di bidang kepolisian yang untuk mencari sesuatu gitu loh di sebuah tempat. Tapi dia malah membuat skenario seolah-olah Wonsong ini bakal menggantikan Taesan nantinya untuk jadi ketua. Nah, sementara itu Taesan pergi ke sebuah tempat di rumahnya dia. Itu ada tangganya di bawah tanah, jauh banget, tangganya itu dalam banget, dan ternyata itu adalah tempat yang memiliki sejarah panjang untuk mereka. Nah, bagi yang bertanya, kok malaikatnya cuma 9 aja sih? Nah, sebenarnya itu sisanya 8. Nah, si Maruk ini tuh dia bukan malaikat cahaya kayak mereka. Malaikat juga, cuma mungkin versi lainnya gitu. Nah, jadi ada 4 orang malaikat, ada 2 cewek dan juga cowok. Mereka itu kehilangan nyawa mereka. Nah, entah karena apa itu belum disebutkan. Nah, hal itulah yang membuat si Taesan ini jadi nggak mau lagi melibatkan anggota-anggotanya dia untuk melindungi manusia. Makanya setelah dipastikan 4 orang ini kehilangan nyawanya, itulah si Marok langsung mengirimkan mereka. Makanya aku bilang tadi bahwa si Maruk ini bukan masuk dalam golongan malaikat cahaya kayak mereka. Makanya sisanya itu 8, karena 4 udah kehilangan nyawa mereka. Dan kemungkinan itu karena tugas mereka dalam melindungi umat manusia pada waktu itu. Terus si Maruk datang dan bilang sama Taesan bahwa ulah dari arwah-arwah jahat itu adalah si Samin. Cuma kan kata Taesan, tunggu, Samin itu kan manusia, kok bisa dia mengendalikan arwah jahat? Nah, kata si Maruk, itulah yang aku lagi selidikin. Tapi Taesan gak mau kalau misalkan mereka dilibatkan, terutama anggotanya. Cuma Maruk bilang, tapi kan kita harus melindungi manusia. Tapi Taesan tetap enggak mau. Terus kan beberapa saat kemudian akhirnya si Mir datang, dia bawa koper dan pindah lagi ke tempat rekan-rekannya. Nah, Maruk ini senang banget karena akhirnya Mir memutuskan untuk bergabung lagi dengan mereka. Dan Mir bilang, iya gak apa-apa, sorry ya aku gitu kelamaan. Nah, keesokan harinya si Wonsong itu meminta tolong sama Jidol untuk mengambil alat yang dibilang sama Maruk kemarin. Nah, katanya itu untuk mendeteksi arwah-arwah jahat. Tapi masalahnya pas dia udah ke lokasi, alat itu tuh seolah-olah kagak berfungsi dan dia pun bingung tuh menjalankannya gimana dan gak kedeteksi apapun di situ. Sementara itu Taesan mendatangin kedua orang ini, si kakek dan si nenek, dan menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan Korea. Nah, tapi masalahnya Gumson dan juga Manbok mereka balik lagi ke rumahnya Taesan dan mengembalikan penawaran Taesan tadi. Jadi mereka bilang mereka nggak mau pergi sesuai dengan permintaannya Taesan, terutama Gumson, karena dia tidak mau menyerahkan gerobak milik ibunya kepada Taesan karena dia tahu bagaimana ibunya dulu mempertahankannya. So kita flashback ke waktu si Gumson ini masih muda. Jadi pada waktu itu Taesan dan juga rekan-rekannya bertindak sebagai kayak rentenir gitu, cuma rentenir yang baik lah. Nah, karena ada rentenir jahat yang pergi meminta uang ke pasar dan juga pedagang-pedagang di sana, jadinya mereka berusaha untuk mengambil wilayah mereka lagi. Nah, ternyata salah satu pedagang yang diintimidasi sama ketua geng yang jahat itu adalah ibunya si Gumson. Pokoknya uang mereka itu dimintain paksa sama preman-preman ini. Nah, gak lama setelah itu datanglah Taesan dan juga rekan-rekannya untuk membela pedagang-pedagang kecil di sana. Nah, karena orang-orang itu, preman-preman itu kagak mau dibilangin, akhirnya Taesan pun menantang mereka dan akhirnya terjadilah perkelahian untuk memerebutkan daerah kekuasaan. Sejak saat itulah si Gumson tuh kayak bersimpati dan juga terpesona banget dengan seorang Taesan karena sudah menyelamatkan keluarganya dan dia juga melihat kok keren kali si Taesan ini. Nah, terus pas mereka lagi ngobrol nih kan, si Taesan mengalihkan pembicaraan dan bilang bahwa Gumson itu kayaknya cocok deh pacaran sama si Manbok. Nah, Manbok ternyata emang suka sama si Gumson dan akhirnya mereka berdua malah berakhir salting. Terus kan si Bangwol tuh lagi latihan memanah dan yang jadi
percobaan dia adalah si Doni. Walaupun sebenarnya dia nembak buah, cuma Doni ini kan juga ketar-ketir. Kalau salah-salah si Bang Wol yang ada nyawanya si Doni ini bakal melayang gitu aja, ya kan? Nah, sementara itu si Marok mengecek tuh batu penemuan yang diteliti sama peneliti kemarin yang menurut dia aneh. Jadi dia tanyain sama si Marok dan si Marok pun melihat emang agak-agak aneh juga tuh batu hitam. Nah, nggak lama setelah itu datang temannya dia bilang bahwa ada si Wonsong nelpon. Nah, Wonsong bilang sama Marok bahwa tempat yang dia bilang itu nggak ada ditemukan roh jahat sedikit pun. Cuma si Marok bilang, udah ikutin aja apa yang aku perintahkan. Intinya kalau kau mau jadi penerusnya Taesan jadi ketua, ikutin aja apa yang aku bilang. Nah, anehnya dan lucunya Wonsong ini percaya aja sama si Marok. Padahal sebenarnya dia itu disuruh sama Marok untuk menuntaskan kerjaannya dia di kepolisian. Terus kan Mir diajak sama Kang Ji, Juedol dan juga Malsok untuk melakukan kegiatan sosial gitu. Jadi mereka membagi-bagikan makanan kepada anak-anak di panti asuhan. Nah, akhirnya si Mir ikut juga sama mereka dan juga membagikan makanan dan mereka happy banget. Terutama Kang Ji karena memang jiwa kemanusiaannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, tapi tiba-tiba si Mir ini bengong dan dia melihat penglihatan di mana rekan-rekannya itu kehilangan nyawa mereka. Terus dia disadarkan sama Kang Ji dan ketika ditanya si Mir bilang, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Apakah penglihatannya nanti jadi benar ya? Di samping itu, Ogui ini masih memiliki dendam kesumat banget terutama kepada Taesan dan juga Marok. Dan dia ingat kata-kata si Samin, kalau misalkan dia mau ngebantu Samin dia bakal mendapatkan kekuatan dari Haetae. Dan dia bakal mendapatkan kekuatan itu untuk mengalahkan dan juga menyingkirkan para malaikat cahaya. Oke, kita flashback sebentar tentang siapa sih sebenarnya Hite itu. Nah, ternyata Hite itu adalah seorang malaikat juga yang waktu itu dia masih kecil dan dia itu mirip banget sifatnya dengan Taesan, sama-sama memiliki kekuatan harimau. Dia juga adalah seorang malaikat yang bertugas untuk melindungi manusia sama dengan Taesan dan juga yang lainnya. Nah, sejak saat itu, Taesan dan juga Hite itu menjadi dekat banget dan juga sering menyelesaikan misi secara bersama-sama. Mereka sering bercanda juga dan hingga si Hite ini tumbuh besar, mereka berdua tetap bekerja sama satu sama lain. Bahkan, Taesan juga sering mengingatkan kepada Hite bahwa misi mereka adalah melindungi manusia. Dan ketika ada roh jahat yang berusaha untuk mengganggu mereka, Taesan dan juga Hite itu langsung melumpuhkan para roh-roh jahat tersebut. Tapi karena sesuatu hal, Hite ini kehilangan nyawanya. 벌써 하루가 다 갔네. By the way, Mir, Kang Ji, Juedol dan juga Masok baru aja kelar dengan kegiatan mereka pada hari itu. Terus tiba-tiba muncul si Wonsong yang katanya dia sedang menyelesaikan tugas yang dikasih sama Marok. Nah, setelah itu mereka merefreshingkan pikiran mereka dengan memakan ayam kesukaan mereka. Pokoknya mereka ini suka banget makan ayam dengan jumlah yang gak sedikit. Dan malam ini mereka itu memakan ayam dengan jumlah 60 potong. By the way, pada saat itu juga datang Marok di mana dia mencari keberadaan Taesan. Nah, Taesan itu gak ikut gabung sama mereka karena dia tuh tertidur gara-gara mabok. Nah, kemudian dibangunkanlah dia sama si Marok karena ada hal yang harus mereka bicarakan. Sementara itu Samin udah gak sabar untuk melaksanakan rencananya karena dulu dia itu pernah melihat bagaimana Hite dihabisin sama Taesan. Gara-gara Hite ini tuh udah kayak gak bisa diajak kerja sama lagi oleh Taesan. Nah, pada waktu itu kan dilihat semuanya sama Samin dan dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Yang awalnya dipikir sama Taesan dan juga rekan-rekan yang lainnya bahwa Samin ini udah meninggoy, tapi ternyata dia itu masih hidup dan makanya dia mau membalas dendam. Nah, by the way di situ juga ada Ogui di mana Ogui menawarkan sama Samin tolong sering-sering senyum karena dia sebentar lagi bakal menemukan semua batu jiwa milik Hite dan bakal dia kasih kepada Samin. Terus kan setelah Taesan dibangunkan sama Marok, dia mengatakan bahwa ada video yang mau dia tunjukkan kepada Taesan, di mana di video itu ternyata Marok udah tahu bahwa si Ogui itu masih hidup, di mana dia itu pergi ke lab penelitian yang mereka mendapatkan batu itu dan ternyata batu yang mereka dapatkan itu adalah salah satu dari 3 batu milik dari si Hite dan batu itu langsung diambil sama Ogui dan dia bawa dari sana. Tinggal 2 batu lagi yang bakal dia cari.
Terus Maruk mengatakan kepada Taesan bahwa Ogwi itu dibangunkan sama Samin, yang ternyata mereka sama-sama nggak tahu kalau misalkan Samin itu selama ini masih hidup dan dia bersembunyi untuk membangunkan Ogwi, dan mereka masih belum tahu sebenarnya apa yang direncanakan dari si Samin itu. Nah, pada malam harinya, Ogwi mulai mencari lagi nih batu yang kedua menggunakan kekuatannya. Dan dengan gampangnya, Ogwi berhasil menemukan lokasi dari batu kedua milik Hite. Ternyata batu itu ada di lokasi ini, dimana ketika si bapak yang kerja di ekskavator ini, dia turun, dia melihat ada batu yang dia temukan, dan disitulah anak-anak buahnya Samin datang untuk merebut batu tersebut. 뭐지? Sementara itu, Wonsong akhirnya menemukan hal yang mencurigakan sesuai dengan yang diinstruksikan sama Marok menggunakan alat yang dia pegang. Dan itu kayaknya ada di gunung yang ada di depannya itu. Terus sampai malam dia coba cari ke sana dan dia melihat ada yang mencurigakan, di mana ada sekumpulan orang yang kemungkinan besar roh-roh jahat yang menuju ke sebuah lorong. Ya udah, dia ikutinlah orang-orang itu ke lorong, dia pelan-pelan agar tidak ketahuan. Tapi pas dia sampai di sana, tiba-tiba aja mereka itu kayak menghilang gitu loh. Nah, terus dikejar sama Wonsong, tapi dia melihat lorong itu kayak kosong dan orang-orang tadi yang dia lihat gak ada. Mir dan juga masuk lagi latihan, dan dengan tidak sengaja Mir itu mengeluarkan kekuatannya. Padahal yang lain tuh kekuatannya udah hilang, tapi Mir tetap ada. Kemungkinan besar itu gara-gara dia memiliki jiwa naga. Dan selesai mereka latihan, diajaklah si Mir sama si Malsok ini untuk makan es krim bersama. Dan pada saat itu Mir itu memikirkan bagaimana kalau misalkan nanti roh-roh jahat yang kemarin itu mendatangin mereka lagi. Karena kekhawatiran Mir yang cukup berlebihan, jadinya Malsok nanya sama Mir apakah Mir mendapatkan penglihatan sesuatu yang mungkin membahayakan mereka. Cuma Mir ini bilang bahwa dia itu nggak melihat apa-apa, padahal sebelumnya kan dia lihat gitu loh. Terus kan Wei Bangwol ini paling perhatian sama Doni, dimana dia selalu memberikan Doni itu obat-obatan yang dibutuhkan sama Doni. Bahkan dia juga selalu nyuruh Doni untuk diet, tapi Doninya kagak mau. Nah, terus mereka juga bertemu sama Marok, dimana Marok memutuskan bakal mengundurkan diri dari kepolisian karena ya mereka bakal menghadapi musuh yang sangat-sangat besar banget. 잠깐 나 좀 보자. Terus Mir diajak ngobrol berdua sama Taesan, dimana Taesan itu nanya sama Mir, apakah akhir-akhir ini ada orang yang jumpain kamu gitu. Mir bilang nggak ada. Sebenarnya ada apa sih? Karena Mir itu bingung banget. Terus dibilang sama Taesan bahwa roh-roh jahat itu mengincar si Mir. Ditambah lagi Ogwi itu bangkit lagi. Terus Mir kan mendapatkan penglihatan lagi tuh. Tapi ketika ditanya sama Taesan, Mir bilang ya dia nggak ada kenapa-kenapa dan dia menawarkan bantuan. Tapi Taesan bilang enggak, kamu di rumah aja biar kami yang bergerak. Terus yang lainnya juga dikasih tahu sama Marok tentang Ogwi dan juga Samin. Mereka tuh kayak kaget banget mengetahui hal itu, dan mereka kira Mir belum tahu tapi udah dikasih tahu duluan sama Taesan. Nah, kemudian Taesan itu dulunya emang marah banget sama Ogwi karena Ogwi itu udah mengganggu kehidupan manusia. Jadi dia berencana untuk menghilangkan nyawa si Ogwi ini, tapi dia halangin sama si Mir. Mir ini tuh kayak masih melindungi Ogwi dan juga melarang Taesan melakukan hal itu. Cuma Taesan gak mau mendengarkannya dan disitulah dia mengurung si Ogwi. Cuma kan sekarang dibebasin sama si Samin. Terus Marok memberitahukan kepada Taesan bahwa Wonsong berhasil menemukan keberadaan Ogwi dan juga Samin. Nah, sementara itu Samin dan juga si Ogwi sudah berhasil mengumpulkan 2 batu, dan kata si Samin nih tinggal mengambil jiwa naga yang ada sama Mir, dan juga dia tahu apa kelemahan Taesan karena kan Mir itu selalu dilindungin sama Taesan. Keesokan harinya, Doni dibangunkan sama teman-temannya dan bertanya di manakah Marok dan juga Taesan. Cuma Doni bilang dia tuh nggak tahu. Sebenarnya si Wonsong tuh tahu, tapi dia mencoba untuk diam aja karena Taesan dan juga Marok bilang jangan kasih tahu teman-teman yang lain. Nah, Marok dan juga Taesan pergi mencoba mencari tempat yang dibilang sama si Wonsong dan mereka masuk ke terowongan tersebut. Nah, tapi sebelum mereka masuk, mereka mendapatkan sebuah kabar di mana alat mereka itu langsung berpancar cahayanya. Itu tandanya ada sesuatu bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah orang yang merupakan kelemahan dari Taesan yang bilang sama si Samin, yaitu
si Gumson, di mana mereka mendatangi Gumson dan juga bakal menyerangnya. Kemudian Taesan dan juga Marok langsung menuju ke lokasi tersebut karena mereka tahu apa yang terjadi. Dan ternyata itu emang sengaja dijebak sama si Samin dan semua merupakan rencana dia agar bisa menangkap para malaikat. Terus si Gumson disuruh lari sama si Manbok. Dia berusaha untuk menahan para roh jahat itu, tapi dia malah dilumpuhkan oleh mereka. Kemudian kesempatan itu digunakan sama Gumson untuk berlari secepat mungkin dan dia juga mencari tempat persembunyian. Gak lama setelah itu sampailah Taesan dan juga Marok, lalu Manbok mengatakan di mana posisi dari Gumson. Nah, saat ini Gumson itu masuk ke sebuah toilet gitu, dia bersembunyi di sana. Tapi masalahnya para roh jahat itu udah sampai ke sana juga dan kayaknya mereka menemukan di mana lokasi si Gumson ini bersembunyi. Masuklah mereka ke toilet itu dan memeriksa satu persatu pintu toilet di sana. Tapi untung aja Taesan sampai tepat pada waktunya dan dia pun langsung menghajar para roh jahat tersebut. Kemudian dia mengeluarkan Gumson dari sana dan juga minta tolong kepada Marok dan juga Manbok untuk membawa Gumson pergi dari sana. Nah, mereka pun langsung berlari keluar dari sana, tapi ternyata mereka udah dikepung lagi tuh sama roh-roh jahat yang lainnya. Nah, beberapa para malaikat juga ada di sana dan mereka mencoba melawan roh-roh jahat tersebut. Tapi kekuatan mereka kan karena udah nggak ada, jadinya mereka nggak bisa melawan para roh jahat tersebut. Sehingga si Malsok dan juga Doni itu malah terkapar kayak gini. Sementara itu yang lainnya mereka mencoba membawa Gumson untuk lari, tapi ternyata ketemu lagi sama roh-roh jahat yang lain. Dan untuk Mir dan juga Bangwol mereka juga didatengin sama Samin. Karena memang tujuan utama mereka adalah untuk mengambil Mir agar mereka bisa membangkitkan kembali tujuan dari si Samin ini. Wadah. Doni dan juga Malsok mereka sudah terdesak. Kemudian Doni meminum ramuan yang diberikan Bangwol kepada dia. Nah, ketika dia meminum ramuan tersebut, dia merasakan hawa panas banget dan juga mendidih dalam tubuhnya sehingga tubuhnya itu berwarna merah seperti ini. Lalu dia mencoba untuk menggunakan kekuatan itu karena menurut dia setelah dia meminum ramuan itu, dia seolah-olah mendapatkan kekuatan. Sementara itu di tempatnya Wonsong dan juga yang lainnya, mereka tetap berusaha melawan para arwah jahat itu. Masalahnya arwah-arwah itu sangat kuat, ketika mereka udah tumbang mereka bisa bangkit lagi dengan mudahnya. Terus di tempatnya si Mir dan juga Bangwol yang mereka kan diserang tuh sama Samin. Bangwol pingsan, begitu juga dengan Mir gara-gara si Samin, lalu mereka langsung menculik Mir. Nah, di tempatnya Malsok dan juga Doni mereka masih melanjutkan pertandingan. Doni sempat melemah, kemudian dilanjutkan sama Malsok. Dia menggunakan tongkatnya dia untuk mengalahkan arwah jahat tersebut. Dan untung aja usaha dari Malsok kali itu tidak sia-sia. Jadi mereka itu berhasil mengalahkan arwah jahat yang ada di sana. Lalu mereka pergi menemui teman-teman mereka. Nah, sementara itu di tempatnya Wonsong, ternyata arwah itu kan semakin banyak dan mereka juga cukup kewalahan untuk mengalahkan arwah-arwah tersebut. Tapi untung aja ya, Taesan datang tepat pada waktunya lalu dia menghajar arwah-arwah jahat itu dan untung setelah itu arwah itu tidak bisa bangkit lagi seperti biasanya. Tapi masalahnya si Gumsom itu dia terkena serangan dari arwah jahat tersebut. Makanya mereka buru-buru segera menyelamatkan si Gumsom karena bahaya banget kok, dia kan seorang manusia tapi kena serangan arwah jahat. Tapi anak buahnya si Samin berhasil menemukan batu miliknya Hete semuanya. Jadi semua itu udah lengkap banget dan akhirnya ritualnya bakal dilaksanakan. Nah, ketika Ogi pergi ke tempat ritual, dia sempat melihat Mir itu kan lagi dikurung kayak gini. Dan dia seolah-olah seperti terikat dengan Mir, cuma dia bingung ikatan apa yang ada di antara mereka berdua.
Terus kan Wei Gumsam langsung dibawa ke tempatnya Taesan untuk mendapatkan perawatan dari mereka. Namun masalahnya tempat tersebut kan udah antah berantah berantakan banget ketika mereka sampai di sana. Dan ketika ditanya sama Bang Wol apa yang terjadi kepada mereka, Bang Wol bilang mereka itu diserang sama si Samin dan Mir itu diculik sama mereka. Lalu disampaikanlah kepada Taesan dan juga Marok, mereka tuh kaget banget dan Marok bilang sama Taesan, udah intinya kita cari dulu solusinya. Karena mereka nggak bisa langsung pergi-pergi aja ke tempat si Samin karena itu cukup bahaya banget karena tempatnya itu dilindungin sama roh-roh jahat gitu loh dan juga kekuatan hitam. Nah sementara itu mereka harus segera merawat si Gumsom dan Marok bakal mencari solusi yang lainnya. Nah masalahnya nih si Gumsom itu kan udah susah banget disembuhin, kata si Bang Wol, nggak bisa disembuhin dengan obat manusia karena dia itu diserang sama arwah jahat. Jadi kondisinya itu malah semakin memburuk. Kemudian dibilang sama Wonsong, gimana kalau misalkan pintu neraka itu dibuka aja, biar mereka semua mendapatkan kekuatan, begitu juga dengan Bang Wol biar bisa menyembuhkan si Gumsom. Cuma kata Marok, gak bisa dong, nanti dunia manusia malah jadi parah kalau misalkan mereka membuka pintu neraka. Jadi ya mereka pun bingung nih, solusi apa yang harus mereka temukan terutama untuk si Gumsom. Ditambah lagi, Mir itu diculik. Terus Bang Wol mencoba untuk memberikan alternatif pengobatan tapi tetap aja nggak bisa. Malah kondisinya si Gumsom itu semakin parah dan dia juga langsung menggigil kayak gini. Terus kan Marok itu pergi secara diam-diam ke tempatnya si Samin. Namun dia terlihat sama Wonsong, lalu Wonsong mencoba untuk menceritakan kepada teman-temannya. Tapi si Marok ini udah dalam perjalanan menuju ke tempatnya si Samin. Nah setelah diceritakan sama Wonsong kepada teman-temannya tentang Samin, mereka itu kaget banget kenapa Wonsong itu nggak bilang dari awal gitu. Terus Marok bilang dia mau pergi nyusul, cuma itu kan cukup bahaya dan mereka juga dilarang sama Taesan dan juga Marok. Terus si Wonsong mencoba cari ide, dia pergi ke tempatnya Taesan dan dia sampaikan mungkin rencana Marok itu bakal pergi ke tempatnya Samin sendirian kayak gitu. Nah setelah itu Taesan mengajak Wonsong untuk pergi menyusul si Marok. Sementara itu ingatan Mir mulai muncul lagi nih, dimana dia terlihat seperti dengan orang yang dia sukain. Kemudian dia tersadar dan dia bingung dia sedang ada di mana. Lalu datanglah si Samin dan dia membuat Mir pingsan lagi karena sebentar lagi ritualnya bakal dilaksanakan. Lalu setelah Mir pingsan, mereka membawa Mir pergi untuk dibawa ke meja persembahan. Nah setelah itu Mir ada di sana dan juga Ogui datang. Kemudian mereka langsung melaksanakan ritualnya. Nah, Ogui sebenarnya itu agak-agak ragu dengan Mir karena dia kayak kenal gitu. Cuma akhirnya dia mengabaikan pikirannya dan langsung melaksanakan ritual untuk membangkitkan jiwanya Hete. Tanpa sepengetahuannya Ogui, di belakang sana si Samin ini berbuat licik, dimana kan tujuannya dia memang sebenarnya mengambil jiwa Hete ini setelah dibangkitkan sama Ogui. Nah kemudian Ogui langsung melaksanakan proses ritualnya dan ia berjalan dengan lancar. Setelah ritualnya selesai, Ogui merasakan sesuatu karena kan dia juga mengambil sesuatu dari tempatnya Mir sehingga dia mendapatkan penglihatan juga tentang masa lalunya dia dengan Mir, di mana dia sama Mir itu dulu ternyata memang saling suka, namun terjadi sesuatu kepada mereka. Nah gara-gara ingatan itu membuat Ogui jadinya pingsan. Sementara itu Marok akhirnya sampai ke terowongan itu dan dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu tempat persembunyiannya si Samin. Nah setelah berusaha nih mencari, akhirnya Marok menemukan pintu itu dan juga menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuka pintu itu. Walaupun agak susah sih, sampai juga membuat dia sedikit kewalahan. Untung aja usahanya Marok nggak sia-sia, dia hanya bisa membuka pintu tersebut dan dia segera masuk ke dalam untuk melihat keadaan di sana dan juga menyelamatkan Mir. Cuma masalahnya ketika Marok udah masuk ke sana, si Samin ini sudah mendapatkan batu jiwa miliknya si Hete dan dia bakal menggunakan batu itu untuk menambah kekuatannya. So jadi pas si Marok masuk, si Samin itu sudah menggunakan batu itu dan akhirnya setelah dia memasukkan batu itu ke tubuhnya, dia itu menjadi muda kembali. Pokoknya kayak mendapatkan kekuatan abadi gitulah, sama seperti dewa-dewa dan juga malaikat-malaikat yang lainnya.
Setelah dia muda kembali dan juga mendapatkan kekuatannya, jadinya dia nggak takut sama sekali kepada Marok. Dia menghampiri Marok dan berusaha untuk menghilangkan nyawanya. Namun Marok mengatakan kepada dia bahwa Marok bakal menunjukkan bagaimana kekuatannya dia sebenarnya. Kemudian si Samin menyuruh anak-anak buahnya untuk melawan si Marok, tapi dengan sangat mudah Marok membuat mereka tuh langsung hancur berkeping-keping. Nah, lalu juga Marok menjelaskan bahwa kekuatan tongkat itu sangat-sangat hebat banget, di mana dia itu dengan gampangnya mengalahkan roh-roh lemah seperti roh-roh jahat tersebut. Kemudian dia juga bisa membuat dirinya itu menjadi beberapa orang ataupun menggandakan dirinya seperti kekuatan Naruto, seperti 1000 bayangan gitu loh. Nah, kemudian dia langsung melawan roh-roh jahat lemah anak buahnya si Samin. Tapi si Samin ini licik, pas si Marok lagi lengah, dia malah nyucuk si Marok. Dari sinilah Marok tahu bahwa si Samin sudah membangkitkan jiwanya Hete, makanya dia itu kuat banget. Dan si Samin bilang bahwa dia selanjutnya bakal membuka pintu gerbang neraka. Nah, sementara itu si Ogui akhirnya sadar, dan ketika dia melihat ke arahnya Mir, dia mendapatkan ingatannya kembali, di mana dia tahu bahwa dia sama Mir itu dulu memang saling suka dan Mir selalu melindungi dia, terutama saat sebelum Ogui ini dikurung di neraka. Jadi pada waktu itu sebenarnya kan dia melakukan kesalahan, cuma belum tahu tuh kesalahan apa yang dia lakukan. Lalu Tae-san berusaha untuk menghilangkan si Ogui, tapi dihalangin sama Mir. Nah, ketika itu Ogui udah pasrah aja, dia bilang sama Tae-san, kamu udah menghancurkan seluruh hidupku, jadi ya udah hilangkan aja aku. Cuma pas mau dihilangkan sama Tae-san, tiba-tiba Marok datang dan dia bilang biar dia mengurusnya, dan dia sudah menghilangkan ingatannya Mir tentang Ogui. Terus dia menyuruh Tae-san untuk membawa Mir pergi dari sana. Nah, setelah itulah si Marok memberikan pelajaran sama Ogui, di mana dulu kan Ogui ini hidup damai sama malaikat, tapi dia tuh membuat kesalahan. Nah, akhirnya dia menghukum si Ogui, jadi Ogui ini nggak hidup dan juga nggak meninggoy gitu. Dan begitulah cerita kenapa Ogui ini bisa dikurung. Dan ingatan-ingatan itu kembali lagi ke pikirannya dia. Nah, terus kan Tae-san sama si Wonsong, mereka masih perjalanan tuh menuju lokasi tersebut. Oke, kita flashback lagi ya. Ini ketika Kang Ji dan juga Mir lagi mengejar arwah jahat di hutan. Nah, by the way, kebetulan pada waktu itu ada Ogui juga di sana. Dia memantau pergerakan dari Mir dan juga Kang Ji, tapi dia memang gak ada ngapa-ngapain mereka, dia hanya memantau saja seperti ini. Nah, sementara itu Mir dan juga Kang Ji melanjutkan pencarian arwah-arwah jahat yang menyerang dunia manusia. Tapi yang diherankan sama Mir, biasanya kan arwah jahat itu keluar malam, tapi pada saat itu tiba-tiba mereka di siang hari pun keluar. Terus Kang Ji ngajak Mir untuk gabung lagi sama yang lain. Terus Mir bilang, entar deh kamu duluan aja. Nah, disinilah Kang Ji berpikir bahwa Mir masih berhubungan dengan Ogui. Dia mencoba memperingatkan Mir lagi bahwa dia harus segera mengakhiri hubungannya dengan Ogui, karena kalau misalkan mereka tetap berhubungan, Ogui yang bakal mendapat hukuman yang cukup berat. Ditambah lagi Kang Ji mengatakan bahwa mereka dengan Ogui itu berbeda, di mana Ogui itu adalah seorang manusia. Tapi ya si Mir kagak mau dengerin nasihatnya Kang Ji. Terus kan setelah Ogui kembali ingatannya, dia menyerang si Samin karena dia tahu bahwa Samin itu memanfaatkan dia. Nah, kebetulan kan ada si Marok juga di sana. Jadi sebelum dia menghajar si Samin, dia menyingkirkan si Marok dulu biar kagak kena nantinya. Nah, kemudian dia langsung berduel dengan si Samin karena nggak terima kalau dia dimanfaatkan. Setelah itu Marok pergi ke tempatnya Mir. Dia mencoba untuk membangunkan Mir, tapi Mir itu belum bisa bangun-bangun. Kemudian Ogui datang dan juga mencekik Marok. Dia mengatakan kenapa Marok mengurung dia selama ribuan tahun, apa tujuannya. Kata Marok itu hanya keinginan dari dewa. Nah, jawaban tersebut membuat Ogui itu marah kepada Marok dan gak terima dengan hal tersebut. Nah, tapi masalahnya si Samin masih aja hidup dan juga menyerang Ogui lagi.
Sebelum Samin mendekat, Ogui langsung membawa Mir keluar dari sana dan anggota-anggotanya si Samin muncul kembali arwah-arwah jahat untuk menguatkan kekuatannya dia. Dan mereka langsung pergi kabur dari sana sebelum yang lainnya datang, malaikat-malaikat lain datang. By the way, untuk si Marok kayaknya dia udah nggak bisa bertahan lagi dan Taisan bersama dengan Wonsong mereka masih dalam perjalanan menuju ke lokasi tersebut. Kemudian Marok menelpon mereka dan mengatakan bahwa dia sudah berusaha untuk mengerahkan kekuatannya, tapi ternyata Samin itu udah kuat banget dan juga Mir dibawa sama si Ogui. Jadi dia itu nggak bisa buat apa-apa lagi. Intinya kalaupun mereka menggunakan kekuatan malaikat mereka, kayaknya mereka bakal sulit melawan si Samin dan juga pengikut-pengikutnya. Terus Taisan mengatakan kepada Marok untuk bertahan dulu sebentar lagi karena mereka bakal segera sampai ke lokasi tersebut. Tapi apalah daya, Marok nggak bisa bertahan lagi dan dia akhirnya tumbang. Nah, nggak lama setelah itu Wonsong dan juga Taisan akhirnya sampai ke lokasi yang mereka tuju. Dan pintunya itu masih kebuka, lalu mereka masuk ke dalam. Mereka langsung menghampirin Marok dan melihat bagaimana kondisinya. Tapi ketika dicek sama Wonsong, ternyata Marok itu udah nggak bisa bertahan lagi. Dia sudah benar-benar kehilangan nyawanya. This is so sad. Mereka membawa Marok ke tempatnya Taisan dan mereka membuat persembahan terakhir untuk Marok. Dan sekarang Marok sudah benar-benar tidak ada. Para malaikat pasti sedih banget karena mereka harus kehilangan Marok. Nah, kemudian Taisan mencoba untuk melihat bagaimana kondisinya Gemson dan ternyata kondisi Gemson pun semakin parah dan yang bisa menyembuhkan dia hanya kalau mereka mendapatkan kekuatan mereka kembali. Nah, karena itu mau tidak mau Taisan harus membuka gerbang neraka lagi agar mereka bisa mendapatkan kekuatan mereka. Yang lain melihat gerak-geriknya Taisan dan juga mereka langsung mengikuti Taisan. Lalu Taisan pergi ke sini dan dia pun memukul-mukulkan lantai tersebut agar bisa memecah pintu neraka dan juga mengembalikan kekuatan mereka. Dia coba terus-menerus hingga akhirnya pintu tersebut benar-benar terbuka dan ini memang mereka harus menanggung resiko di mana nantinya dunia manusia bakal dipenuhin arwah-arwah jahat. Akhirnya kekuatan mereka kembali dan mereka siap untuk melawan Samin dan juga Ogui mengambil Mir kembali untuk bergabung bersama mereka. Dan mereka juga sudah siap-siap untuk menanggung semua resiko yang ada. Dan gak lama setelah mereka mendapatkan kekuatan mereka kembali, di dunia manusia benar-benar dikuasain oleh roh-roh jahat. Angin berhembus kenceng banget dan membuat para manusia itu khawatir dengan kondisi alam pada saat itu. Ditambah lagi Samin bersama dengan pengikut-pengikutnya juga sudah muncul ke dunia manusia dan mereka pun membuat orang-orang di sana itu dipengaruhin sama roh-roh jahat. Pokoknya si Samin ini dia mengendalikan semua manusia-manusia yang ada di sana. Dia suruh roh-roh jahat itu merasukin tubuh-tubuh manusia sehingga mereka menjadi roh jahat. Mereka menyerang semua manusia-manusia yang ada di sana. By the way, untuk Gemson akhirnya bisa disembuhkan karena kekuatannya Bang Wol sudah kembali. Nah, sementara itu Ogui dan juga Mir itu mereka melipir ke sebuah gua gitu, di mana Ogui ingin istirahat sebentar karena kekuatannya juga sudah banyak terpakai. Dan untuk Taisan dan juga rekan-rekannya mereka udah tahu apa yang terjadi di luaran sana udah parah banget dan mereka siap untuk segera menyelamatkan dunia manusia. By the way, ini adalah awal mula bagaimana Haetai itu mereka hilangkan dan juga kekuatan mereka kunci. By the way, ini adalah pertempuran antara Haetai dan juga para malaikat.
Sebenarnya Taesan itu kan sudah mengalahkan si Haetai, cuma dia tuh nggak tega untuk menghilangkan nyawa si Haetai ini karena kan mereka itu dulunya cukup deket banget. Nah, jadinya dia memutuskan untuk meninggalkan Haetai di situ aja. Tapi Marok mengatakan kepada Taesan, "Oh nggak bisa, kita harus menghilangkan Haetai karena dia udah sepenuhnya menjadi roh jahat." Jadi kata si Marok, "Biar aku aja yang mengurusnya." Jadi dia coba tuh untuk menghilangkan si Haetai ini. Tapi masalahnya dalam proses menghilangkan si Haete, dia itu kan kuat banget, jadinya itu gagal total. Dia malah menyerang Marok dan juga orang-orangnya Taesan. Nah, gara-gara itu Taesan marah banget kepada si Haete hingga akhirnya dia langsung meninju Haete berkali-kali dan akhirnya Haete itu kalah dan saat itulah Haete jadinya kehilangan nyawanya. Tapi masalahnya jiwanya itu masih ada, makanya dibangkitkan lagi sama si Samin. Walaupun sebenarnya nggak tega, tapi ya mau nggak mau Taesan harus menghilangkan si Haete agar mereka aman. Nah, setelah itulah mereka mengunci kekuatan mereka di dekat pintu neraka agar si Haete ini dan juga roh-roh jahat itu kagak bisa muncul lagi. Nah, sejak saat itulah mereka menjadi manusia. Namun kondisi yang sekarang tidak memungkinkan mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka berada di pintu neraka dan mereka mengambilnya kembali dan juga berjuang melindungi manusia. Oke, kita flashback lagi sebentar ya. Bagaimana awal mula Ogui itu menjadi berubah. Jadi kan kita ketahui bahwa Ogui dan juga Mir itu saling mencintai dari dulu. Nah, kemudian suatu hari ketika Ogui dan juga Mir sedang menikmati waktu bersama, tapi memang mereka itu hubungannya nggak diketahuin sama para malaikat. Cuma si Kangji aja yang tahu, tapi dia menyembunyikan dari rekan-rekannya. Dan waktu itu tugasnya Ogui hanya melacak roh-roh jahat. Nanti kalau misalkan dia temukan, maka malaikat yang bakal menghilangkan roh-roh jahat tersebut. Cuma Ogui ini kan berpikir bahwa kalau misalkan dia berdoa sama seperti yang dilakukan sama Marok, karena Marok ini kata si Mir dulunya adalah manusia, tapi karena dia sering berdoa kepada dewa, dia diberikan kekuatan. Nah, dia juga pengen seperti itu, cuma dilarang sama Mir. Kata Mir itu cukup berbahaya dan dia nggak mau kalau misalkan Ogui itu berubah gara-gara dia. Tapi Ogui bilang sama Mir, udah nggak apa-apa, kamu tenang aja, semuanya nggak bakal berubah, aku bakal tetap cinta sama kamu. Tapi tetap aja Mir tidak menyetujui niat Ogui itu. 를 분산시켜. Sementara itu, para roh jahat mereka sudah bersiap nih untuk melakukan kejahatan lagi. Dan pada waktu itu juga si Samin dirasukin sama roh jahat. Nah, ketika itu kan Ogui masih berdoa nih, tapi ternyata memang doa dia belum dikabulkan sama dewa. Sehingga dia jadi lemes banget dan pada saat itulah dia didatangin sama Samin yang udah dirasukin sama roh jahat dan menawarkan bantuan. Jadi kata dia sedang mengawasi Ogui selama ini dan dia mempengaruhi Ogui dengan mengatakan bahwa sebesar dan sesering apapun Ogui berdoa, doanya tidak akan pernah dikabulkan sama dewa. Hanya dialah yang bisa mengabulkan doa-doa Ogui. Ya memang kayak setan sama roh jahat lah ya, di agama manapun pasti sukanya menghasut manusia ya kan. Nah, tanpa persetujuannya Ogui, si setan atau roh jahat ini langsung memberikan kekuatannya kepada Ogui. Dan begitulah ceritanya kenapa Ogui jadi punya kekuatan yang besar banget. Dikira sama si Samin bahwa Ogui itu bakal bekerja sama dia. Namun ternyata Ogui itu emang pengen bergerak sendiri aja. Tujuan dia hanya mendapatkan kekuatan aja, tapi tidak ingin bekerja sama dengan Samin. Jadi setiap Samin meminta ataupun menyuruh Ogui, dia itu nggak mau. Malah Ogui bilang sama Samin bahwa si Samin lah yang harus nurut sama dia, bukan Ogui. Jadi Samin itu emang agak-agak takut gitu sama Ogui karena memang kekuatan Ogui jauh lebih besar dibandingkan dia. Nah, ketika itu si Kangji datang dan mencoba untuk memperingatkan Ogui agar dia tuh bertobat lagi, mungkin nanti dewa ataupun Taesan bakal bisa mengampuni dia. Tapi ternyata si Ogui nggak mau karena dia itu memang katanya sudah memilih jalannya sendiri karena dia juga udah bosen banget dan dia juga membuktikan kekuatannya kepada Kangji.
Kalau Kangji macam-macam lagi, nyawanya bisa dihilangkan sama Ogui. Nah kemudian Kangji mencobakan menyadarkan si Mir biar kagak kecintaan sama si Ogui. Tapi ya kayak mana lagi, si Mir ini kan sudah sangat-sangat kecintaan sama Ogui. Jadi ya kayak manapun bentukannya, kayak manapun jahatnya si Ogui, waktu itu si Mir ya tetap aja menangisi si Ogui. Oke, kita balik ke masa sekarang. Nah, Ogui akhirnya sadar, tapi ketika dilihat di sampingnya kan ada Mir tuh, tapi ternyata sampai sekarang Mir belum juga sadarkan diri. Nah, ketika Ogui udah berdiri dan juga melihat sekitar, karena itu tempat yang sering mereka gunakan untuk berpacaran secara diam-diam. Terus tiba-tiba muncul cahaya yang terang banget yang ternyata itu adalah jiwanya si Mir. Setelah masuk cahaya itu ke tubuhnya Mir, akhirnya Mir tersadar dan dia ditanyain sama Ogui apakah ingatannya itu sudah kembali, dan Mir bilang iya, tapi hubungan mereka sepertinya tidak bisa lagi kembali seperti dulu karena Mir juga sudah kecewa dengan Ogui atas pilihan yang dia ambil, padahal sudah pernah dilarang sama Mir, dan dia juga lebih memilih keluarganya dia, para malaikat, dibandingkan Ogui. Dan Ogui juga merasa bahwa tidak pantas lagi dia menjelaskan alasannya memilih jalan tersebut karena hubungan mereka pun tidak akan berubah. Setelah itu Mir pergi meninggalkan Ogui. Terus kan Taesan dan juga para malaikat lainnya bakal mencari keberadaan Mir. Cuma masalahnya di kota itu udah porak-poranda banget. Manusia-manusia udah banyak banget yang dirasukin sama roh jahat. Ketika mereka lagi dalam perjalanan, mereka kan udah ngeliat bahwa kondisi itu udah nggak stabil banget. Akhirnya mereka masuk ke dalam untuk menyelamatkan beberapa orang yang ada di sana. Lalu mereka sudah bersiap untuk melawan para roh jahat lagi karena mereka kan sekarang sudah memiliki kekuatan mereka kembali. Dan mereka pun langsung berikan pelajaran kepada roh-roh jahat itu. Kebetulan di lokasi tersebut ada orang yang pernah meminjam tuh sama Taesan. Jadi dia itu kan lagi minum-minum sama teman-temannya, tapi tiba-tiba mereka didatengin sama roh jahat dan juga menghajar salah satu pengawalnya dia. Kaget banget dong dia, tambah lagi dia melihat mata orang-orang itu tuh aneh banget. Tapi untung aja pada saat itu ada Kangji dan juga Taesan yang datang menyelamatkan mereka. Mereka seneng banget karena ada Taesan dan juga Kangji karena ya pasti bisa dikalahin sama Taesan. Setelah Taesan dan juga Kangji memastikan bahwa semua sudah beres, mereka langsung pindah lagi untuk mencari keberadaan Mir. Nah, orang tersebut berterima kasih kepada Taesan dan juga Kangji karena sudah menyelamatkan mereka. Nah, sementara itu Mir mencoba tuh menghubungin Taesan dan juga yang lainnya, cuma kan karena mereka nggak di rumah jadi kagak diangkat. Pada saat itu Mir udah diincar sama Samin dan juga rekan-rekannya. Masalahnya Sam ini kan sukanya main keroyokan, alhasil jadinya Mir malah pingsan lagi. Nah terus Taesan dan juga yang lainnya itu mereka sudah dalam perjalanan menuju ke tempatnya Mir menggunakan kekuatannya Kangji. Nah tapi di perjalanan mereka itu berpapasan dengan Ogui, dimana Ogui itu mengatakan kepada mereka bahwa Mir itu sedang dalam bahaya. Jadi dia berjanji bakal membantu mereka untuk melawan si Samin, cuma kasih waktu sama dia untuk memulihkan diri. Setelah itu nanti dia bakal mau membantu mereka. Nah untuk si Samin dan juga yang lainnya itu mereka udah sampai tuh ke tempatnya Taesan karena mereka menuju pintu neraka dan mereka menemukan lokasi tersebut. Nah pergilah mereka ke bawah membawa Mir, lalu mereka melaksanakan ritual lagi seperti biasa dan dia langsung mengambil jiwanya Mir dan juga langsung memasukkannya ke dalam tubuhnya dia untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Pokoknya Samin ini memang berencana untuk mendapatkan kekuatan yang abadi. Setelah dia mendapatkan kekuatan tersebut, hal yang lain yang dia lakukan yang paling gilanya adalah dia menghidupkan malaikat-malaikat yang dulunya sudah kehilangan nyawa mereka. Nah terus Taesan dan juga para malaikat lainnya akhirnya sampai ke tempatnya Taesan, tapi mereka langsung dikepung sama roh-roh jahat. Dan sebenarnya Ogui udah ada di samping gedungnya tempat Taesan, tapi dia masih memulihkan dirinya. Setelah itu nanti dia baru datang untuk bergabung. Dan untuk Taesan dan juga para malaikat lainnya, mereka kaget
melihat loh kok 4 orang malaikat yang sudah kehilangan nyawa mereka itu kok hidup kembali. Cuma masalahnya mereka itu dirasukin sama roh-roh jahat karena nggak mungkin mereka hidup lagi. Itu memang direncanakan sama Samin seolah-olah nanti para malaikat ini segan melawan rekan-rekan mereka. Sementara yang lainnya melawan para arwah jahat, Taesan pergi menuju ke tempatnya si Samin karena mereka harus bergerak cepat karena di kota itu udah parah banget keadaannya di mana para manusia hampir keseluruhannya sudah dirasukin sama roh-roh jahat. Ditambah lagi mereka harus melawan saudara mereka sendiri walaupun sebenarnya itu bukan saudara mereka karena notabene-nya mereka itu adalah arwah-arwah jahat. Jadi mereka harus mengesampingkan perasaan mereka karena mereka harus menyelamatkan para manusia. Nah sementara itu Taesan sampailah dia ke tempatnya si Samin. Sempat-sempatnya si Samin ini itu mengajak Taesan untuk bergabung dengan dia tapi Taesan gak mau. Dia menawarkan Taesan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Tapi tetap aja Taesan gak mau dan dia menghajar semua anak-anak buahnya si Samin. Tapi Samin ini kan memang licik banget. Dia menghidupkan kembali anak buahnya itu dan dia membuktikan kepada Taesan bahwa kekuatannya sangat-sangat besar banget. Taesan gak mau tinggal diam gitu aja dan langsung melakukan perlawanan lagi kepada Samin. Begitu juga dengan para malaikat lainnya di mana mereka terpaksa harus melawan saudara-saudara mereka sendiri. Ini cukup sulit bagi mereka, tapi mereka harus bisa melakukannya karena saudara-saudara mereka itu sedang dirasukin sama roh-roh jahat. Mereka harus bergerak cepat karena roh-roh jahat sudah pergi menuju ke gedungnya Taesan. Karena kalau nggak mereka bisa menguasai semuanya. Dan Taesan masih berjuang untuk melawan si Samin. Tapi masalahnya di sini Taesan itu pertama kalinya dia kalah dan juga tumbang. Roh-roh jahat semakin dekat ke gedung Taesan dan mereka semuanya jumlahnya semakin lama semakin banyak. Hampir keseluruhan dari umat manusia. Nah kemudian untuk malaikat-malaikat lainnya mereka juga masih berjuang melawan rekan-rekan mereka sendiri. Dan untuk Ogui akhirnya dia sudah siap untuk memulihkan diri dan dia pergi ke tempatnya Taesan untuk mengalahkan si Samin Luchnut ini. Dan dia langsung mendatangi Samin dan juga melakukan penyerangan. Tapi masalahnya si Samin ini kan cukup kuat banget nih. Jadinya dia itu nggak bisa kalah dan juga mengatakan kepada Ogui bahwa dia menjadikan semua manusia itu menjadi roh-roh jahat. Dan setelah itu dia langsung mengalahkan Ogui dengan sangat-sangat mudah. Para malaikat lainnya mereka juga sebenarnya berkali-kali mengalahkan rekan-rekan mereka itu. Tapi masalahnya mereka kan kuat juga. Jadi setiap mereka tumbang mereka itu bangun lagi gitu aja terus. Jadi mereka juga cukup kesulitan untuk benar-benar mengalahkan rekan-rekan mereka itu. Ditambah lagi tuh si Samin pengen ngapa-ngapain si Mir dan dihalangin sama Taesan. Dia berusaha melindungi Mir dan juga kebetulan pada waktu itu Mir juga sudah sadarkan diri. Tapi dia masih lemah banget karena kan batu jiwanya itu masih ada sama si Samin. Nah kemudian Ogui juga datang melindungi Mir hingga dia akhirnya mengorbankan jiwanya. Sayapnya dipotong sama si Samin dan juga dicucuk hingga akhirnya dia dia jadinya tumbang dan Mir itu sedih banget karena melihat Ogui seperti itu tepat di depan dia sendiri. Dan Mir nggak bisa menyembunyikan rasa sedihnya dia. Taesan kembali mengamuk dan tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dan langsung dia serang lagi tuh si Samin. Dan kali ini Taesan tidak memberikan ampun sedikit pun kepada Samin. Akhirnya Taesan kembali dengan kekuatan penuhnya dan berhasil mengalahkan Samin. Kemudian si Samin ini akhirnya bisa dikalahkan dan dia juga hilang
kembali ke neraka. Begitu juga dengan para malaikat lainnya, mereka juga akhirnya bisa mengalahkan teman-teman rekan malaikat mereka yang dirasukin sama roh-roh jahat setelah si Samin juga benar-benar kehilangan nyawanya. Dan akhirnya mereka semua pun menang. Dan untuk jiwanya Mir akhirnya juga kembali lagi tuh ke tubuhnya dia hingga dia bisa sehat kembali. Nah setelah itu dia pergi ke tempatnya Ogui, dia cek Ogui ini gimana keadaannya, tapi ternyata Ogui tidak merespon sama sekali ketika dipanggil sama Mir. Mir sedih banget. Setelah itu rekan-rekan yang lainnya juga pergi ke sana dan mereka juga turut sedih karena baru juga selesai melaksanakan tugas mereka, pas datang ke sana Ogui sudah tiada. Setelah itu mereka melakukan ritual lagi untuk mengunci kembali roh-roh jahat tersebut menggunakan kekuatan mereka, di mana kekuatan mereka kan dikunci di pintu neraka biar roh-roh jahat itu tidak bisa ada yang keluar sama sekali. Dan mereka juga akhirnya berhasil lagi melindungi dunia manusia dari serangan roh-roh jahat yang tidak ada akhlak. Para manusia yang sempat dirasukin sama roh-roh jahat juga akhirnya sadar dan mereka bingung kok mereka berada di sana. Tapi untung aja mereka semua sudah selamat dan juga tidak apa-apa. Dan untuk rekan-rekan malaikat lain yang sempat kehilangan nyawa mereka, mereka hidup kembali. Nah, mereka itu seneng banget kan akhirnya mereka bisa bertemu dengan saudara-saudara mereka dan juga berinteraksi kembali seperti biasa. Pokoknya mereka saling berpelukan gitulah. So happy. Mir dan Taesan juga senang banget melihat rekan-rekan mereka sudah kembali, khususnya si Taesan yang menganggap mereka itu udah kayak anak-anaknya dia, seolah-olah kayak bapak yang udah lama banget gak ketemu sama anak-anaknya dan melihat kembali bagaimana interaksi mereka. Ya pasti seneng banget lah. Akhirnya langit kembali cerah dan juga semua aktivitas manusia kembali seperti biasa. Taesan juga tidak lupa memberikan beberapa hadiah kepada para manusia karena dia senang banget semuanya itu udah kembali normal. Nah begitu juga dengan Malsok dan juga Kang Ji yang suka banget kan jogging. Jadi mereka melanjutkan aktivitas mereka lagi untuk jogging bersama. Pokoknya ya mereka udah happy banget lah. Begitu juga dengan si Doni. Sekarang dia punya rekan makan bareng karena kan dia juga mager banget kok disuruh olahraga sama Malsok dan juga si Kang Ji. Jadi kalau misalkan dia mau makan ya dia tinggal ajak temennya ini. Tapi kalau misalkan mau butuh duit katanya kan, kamu harus kerja dulu kata sama temennya. Jadi jangan minta-minta duit mulu. Nah sementara itu si Juidol juga akhirnya mengajarkan sama rekannya ini bagaimana teknologi perkembangannya sekarang semakin pesat dan juga semakin bagus. Bahkan dia juga nunjukin HP dan juga AI di mana temennya itu kayak merasa luar biasa banget karena kan mereka belum tahu. Terus si Wonsong dia berniat untuk menggantikan pekerjaannya si Marok. Katanya sama si Malsok dan juga Kang Ji, kayaknya aku mau jadi ini deh, detektif aja. Kata Malsok, oke, cocok tuh. Nah kemudian si Kang Ji juga seperti biasa dia akhirnya bisa berinteraksi juga dengan manusia-manusia lainnya seolah-olah dia bukan malaikat gitu. Pokoknya punya teman gitulah. By the way, Taesan makan permen kopiko dulu. Setelah itu dia pergi membeli HP sebanyak 12 untuk dia dan juga anak-anaknya. Maksudnya rekan-rekan malaikatnya. Semuanya dia beli. Karena sekarang mereka itu berkomunikasi menggunakan HP mereka. HP baru gitulah. Nah untuk si Mir, dia juga kembali ke pekerjaan lamanya. Dan dia langsung menemukan klien dan juga penjelasan yang dibuat sama Mir itu luar biasa banget. Dan langsung ACC tuh sama si kliennya dia. Mir juga mendapatkan pesan dari rekan-rekannya bahwa mereka ntar malam itu bakal ngumpul bareng. 가자. 가. Dan yang paling mengagetkan adalah akhirnya setelah sekian lama Bang Wol bisa berbicara. Rekan-rekannya kayak seneng banget. Nah by the way mereka ngumpul di sini dan untuk si Gomson dan juga Manbok mereka juga baik-baik aja. Mereka makan bareng, makan bersama, ya makan keluarga besar gitulah. Dan ternyata ada tambahan keluarga lagi nih. Ada seorang laki-laki yang membawa anaknya dia, itu kenalannya si Mansok, mungkin anaknya kali ya. Nah dan mereka ikut bergabung juga. Semuanya serba-serba happy. Nah tapi Mir kan pergi lagi tuh ke tempat dia biasa jumpa sama si Ogui. Dan ketika dia di sana kayaknya ada seseorang yang datang, kayak roh jahat gitu nggak sih?
Itu juga ditunjukkan sama ekspresinya Tae-san, seolah-olah dia bersiap untuk berperang lagi. Apakah ada roh jahat yang masih tertinggal di sana? Dan untuk Ogui, ternyata dia itu kemungkinan besar masih hidup. Karena ketika itu dilihatkan bahwa Ogui itu jantungnya dia masih berdetak seperti ini. Begitulah endingnya teman-teman. Apakah bakal ada season 2 ataupun tidak? Cuma mengingat ratingnya turun terus agak susah ya. Tapi ya kita berharap semoga aja, oke? Dan dengan versi yang lebih baik. Begitulah endingnya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye-bye.